kita boleh berdoa. Doanya itu ada tawasul. Tawasul itu artinya apa, Ustaz? Perantara, apa maksudnya? Gimana Ustaz? Ada sesuatu yang menghubungkan, gitu ya. Ada jembatannya, ada mediasinya, ada medianya. Bahasa lainnya itu KTBLC. Ini benar Ustaz? Yang benar apa Ustaz? Ada KTBLC, ada surat rekomendasinya. Ada surat rekomendasinya. Jadi ibarat kata itu kalau kita, teman-teman yang nanti barangkali dulu saya waktu mau masuk kuliah di Libya itu ada namanya KTBLC, surat memo, harus pakai surat memo. Kalau nggak pakai surat memo, persaingannya saking banyaknya saingan Ustaz. Jadi dari 1.500 yang diambil cuma 300, dari 300 diambil cuma 24 mahasiswa. Ya. Saya sama teman-teman saya satu angkatan sama saya itu berenam, satu komplek itu berenam daftar. Kalau KTBLC-nya saya sama, kan kemungkinan tersingkir saya besar. Kenapa? Sama, saya mengukur diri saya. Teman saya itu rankingnya di atas saya. Rankingnya di atas saya. Saya paling pola. Saya mengukur diri. Tapi qadarullah, saya buat surat. Katanya belajar saya nih, buat surat pakai bahasa Arab, kasih kok, terus minta ayah saya tanda tangan. Ayah saya tanda tangan, stempel. Jadi KTBLC saya berbeda sama teman saya. Jadi kalau teman saya dari pondok, saya KTBLC ini dari ayah saya. Ini yang menjadikan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menerima. Jadi yang tadi urutan saya rankingnya pol naik ke atas, itu sih. Stempel pondok, tapi beda. Saya bikin surat sendiri, kita gereja sendiri ya, pakai bahasa Arab sendiri. Ayah saya suruh tanda tangan, saya stempel sendiri. Untuk ngakali saat pinter-pinteran aja. Itu namanya KTBLC adalah wasilah dan tawasul. Dalam bahasa Arab namanya tazkiyah. Jadi kalau mau masuk perguruan tinggi, di perguruan tinggi luar negeri, mau di Malaysia, mau di Singapura atau di mana, kalau perguruan tinggi Muslim itu ada namanya tazkiyah, rekomendasi. Kita supaya doa kita terkabul itu ada rekomendasi. Siapa yang merekomendasikan? Nah, rekomendasi di doa ini apa saja? Yang pertama, Allahumma itu KTBLC pertama. Ya Allah, namanya beriman kepada ilahiyah. Ilahiyah apa itu? Ustaz, Bapak ilahiyah itu apa artinya? Beriman kepada Allah. Ustaz sopan ilahiyah sing wis di privat ya. Iman kepada Allah. Tauhid itu ada 3. 1 ilahiyah, 2 rububiyah, 3 asma dan sifat. Nah, ilahiyah itu apa? Ustaz Mufli. Keesaan Allah. Ustaz Yani, ilahiyah apa Ustaz?
Ustazah Tias, ilahiyah itu apa? Sesembahan. Hanya Allah yang dijadikan sesembahan. Jadi kalau kita menganggap Allah sebagai sesembahan, itu namanya ilah. Ya. Kalau rububiyah, Ustazah Bella, rububiyah. Iman kepada Allah, Ustazah Rosa, rububiyah. Iman kepada Allah, Ustazah Iki. Ciptaan, Ustazah Zulma. Beriman kepada Allah. Betul, ini beriman kepada Allah. Cuman imannya yang bagian yang mana? Kalau tadi ilahiyah itu ketuhanannya Allah atau sesembahan. Kalau rububiyah itu rububiyah itu perilaku, pekerjaannya yang dikerjakan oleh Allah. Sedangkan asma namanya, sifatnya. Beda nama dan sifat apa Ustaz? Tatio. Bedanya nama dan sifat. Nah, kira-kira ada jelas ya. Di nama itu panggilan. Ar-Rahman, namanya Ar-Rahman. Sifatnya Rahman, namanya Ar-Rahman. Maka manusia, hewan tidak boleh diberi nama Ar-Rahman. Harus ditambahi Abdurrahman, hambanya Allah. Dengan sifatnya adalah Rahman. Rahman sifatnya itu artinya pengasih. Kalau namanya Maha Pengasih, namanya Maha Pengasih. Sifatnya pengasih. Itu seperti itu. Nah, ya. Kemudian, nah ini alim. Allahumma alim. Alim berarti maha mengetahui. Berarti apa ini? Asma atau sifat? Sifat. Alim. Tadi itu tadi sudah tadi. Asma atau sifat? Sifat. Kalau pakai al itu namanya asma. Kalau tidak pakai al, Ar-Rahman itu asmanya, Rahman itu sifatnya. Maha Pengasih namanya, pengasih sifatnya. Alim berarti apa tadi? Alim nggak pakai al berarti sifat. Harus mulai biasa ya. Biasa. Makanya kalau punya nama alim itu boleh, nama alim. Tapi kalau al-alim tidak boleh. Harus diberi Abdul Alim. Nah, begitu. Paham ya? Nah, kemudian ini digandeng al-ghaib. Al-ghaib itu gandengannya dengan alim. Alimul ghaib. Maka tergabunglah asma dan sifat Allah. Itu.
Jadi kalau alim sifatnya, kalau digandeng alimul ghaib berarti asma dan sifat Allah gandeng. Ya. Berarti Allahumma alimul ghaibi, kita bertawasul dengan apa saja? Uluhiyah, yang kedua sifat, yang ketiga asma dan sifat Allah. Asma dan sifat kalau digandeng jadi satu, kalau dipisah jadi satu-satu. Boleh digandeng, boleh dipisah. Wasyahadah berarti alimus syahadah. Alimus syahadah sama, menjadi asma dan sifat. Yang kedua, Fatiras samawati wal ardi. Fatiras samawati wal ardi. Ini fatir asma atau sifat? Sifat. Kalau digandeng Fatiras samawati wal ardi menjadi asma dan sifat. Kalau ada anak namanya Fatir, itu boleh. Fatir itu boleh. Tapi kalau Al-Fatir tidak boleh. Harus diberi Abdul Fatir. Diberi Abdul. Abdul artinya hamba. Abdul Fatir. Kemudian Rabba kulli syai'in wa malika. Rabba itu berarti apa? Rububiyah. Rububiyah itu apa tadi Pak Riki? Rububiyah artinya apa? Iman kepada Allah. Pak Hilmi, keyakinan kepada Allah. Pak Fawas sama. Mbak belakangnya Mbak Tias, Mbak Nina, apa? Rububiyah. Iman kepada Allah. Saya ulangi lagi, rububiyah itu pekerjaannya Allah. Rububiyah itu pekerjaannya Allah. Ilahiyah itu ketuhanannya Allah atau sesembahan yang wajib disembah. Kita iman kepada rububiyah berarti percaya kepada pekerjaannya. Ini pekerjaannya Allah apa? Menciptakan, memberi rizki, menurunkan hujan. Kalau turun hujan dan ini mudah, berarti tidak beriman dengan rububiyah. Panas baik sih, tidak beriman kepada rububiyah. Mencela, bagian daripada mencela. Tidak boleh. Makanya kalau kita punya keimanan seperti ini, begitu ada hujan, begitu ada panas, begitu ada penyakit, begitu ada senang, ada bahagia, nggak akan mencela. Ketika kita memahami ini, semuanya sudah diatur oleh Allah, sehingga tenang hatinya, legowo. Bisa tidak, bisa digowo, baik. Jadi seperti ini. Ya. Jadi nikmatnya kalau kita memahami tiga iman itu. Iman kepada uluhiyah, iman kepada rububiyah, iman kepada asma dan sifat. Tidak akan ada perasaan menyesal. Semuanya iman Allah sedang atur. Seperti perang Hunain. Perang Hunain itu sudah menang Rasulullah bersama para sahabat. Tapi ingin menaklukkan kota Taif.
ingin menaklukkan kota Taif, Rasulullah itu bilang sama para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, yuk kita pulang. Kenapa pulang? Kan kita belum menaklukkan kota Taif. Kata Rasulullah, kita belum diizinkan oleh Allah. Jadi penaklukan kota Taif belum diizinkan oleh Allah. Sampai Umar masuk ke dalam pun nggak akan menang. Jadi bagaimanapun caranya nggak menang. Masuk ke kota Taif nggak bisa, karena belum diizinkan oleh Allah. Ini Allah atur luar biasa. Sama seperti surat Rasulullah kepada Heraklius dalam bahasa Hercules, bahasa adanya apa? Raja Hercules itu dapat surat Rasulullah 2 kali. Dapat surat Rasulullah dapat 2 kali. Dapat 2 kali. Surat yang terakhir itu surat pada saat perang Tabuk. Surat yang pertama surat lewat utusan, tidak mau beriman. Surat yang kedua pada saat perang Tabuk. Perang Tabuk itu kota Tabuk, sebelahnya kerajaannya Hercules. Rasulullah nunggu di depannya kerajaan Hercules. Pilihannya kalau dalam Islam itu apa? Yang pertama masuk Islam, yang kedua bayar jizyah, yang ketiga perang. Kalau nggak mau masuk Islam, bayar jizyah. Kalau tidak mau bayar jizyah, perang. Hercules itu masuk Islam tidak mau, bayar jizyah tidak mau, perang juga tidak mau. Kata Hercules, wahai Muhammad, seandainya engkau tunggu sampai setahun 2 tahun, kami tidak akan berperang denganmu. Karena Hercules itu tahu, saya tahu kalau pasukannya Hercules itu 150.000. Tentaranya Rasulullah di saat itu di perang Tabuk jumlahnya 30.000. Berarti perbandingannya berapa? 5:1, 30.000 perbandingannya 150.000 tentara, belum termasuk rakyat dan sebagainya, belum. Tentara khususnya itu 150.000. Tetapi Hercules ngomong, saya nyerah, kalah, nggak mau perang. Kenapa nggak mau berperang? Karena Hercules tahu ini yang akan diperangi Nabi, pasti kalah. Jadi Hercules itu tahu ini benar. Ini benar. Hercules itu agamanya Nasrani. Jadi orang Nasrani itu sudah tahu, pendeta-pendeta Nasrani tahu, di Injil itu tahu bahwa Islam itu benar. Perang dengan orang Islam itu mesti kalah. Zaman sampai kiamat itu mesti seperti itu, udah mereka sudah paham. Perang dengan orang Islam mesti kalah. Mau orang Islamnya 1, orang kafirnya 1000, mereka yakin pasti kalah. Nah itu tadi, dan sekedar contoh saja. Kemudian yang berikutnya, asyhadu alla ilaha illa anta. Ini tawasul yang berikutnya adalah mengucap kalimat syahadat. Kemudian mengucap la ilaha illa anta, tawasul dengan ilahiyah. Berarti tawasulnya sudah berkali-kali. Ketika tawasul berkali-kali, maka dipastikan, kata Rasulullah, bila dia berdoa dikabulkan oleh Allah. Maka doanya apa? A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan diriku. Ternyata kita ini ada di dalam diri kita melakukan perbuatan jahat.
jahat kepada diri kita sendiri sebenarnya. Jadi jahat itu kadang belum tentu orang lain. Kita kadang-kadang bisa berperilaku jahat kepada diri kita sendiri. Namanya berbuat maksiat, berbuat dosa. Dzalimun nafsi, mendolimi diri sendiri. Ini kejahatan yang paling berbahaya. Kejahatan yang paling berbahaya. Saya kasih contoh. Musailamah Al-Kadzab itu pemimpin Bani Hanifah, pemimpin kaum Bani Hanifah, menyurati Rasulullah, kirim, saya mau masuk Islam, kata Musailamah. Saya mau masuk Islam, wahai Rasulullah. Sudah bisa Rasul, saya mau masuk Islam. Syaratnya satu, jadikan diriku pengganti engkau setelah engkau meninggal. Ya, tidak boleh, Allah juga tidak mengizinkan, karena Rasulullah adalah Nabi terakhir. Zaman Rasulullah itu sudah ada saat Rasulullah hidup di tahun 9 Hijriah, di tahun 9 Hijriah peristiwanya. Musailamah Al-Kadzab itu mengaku Nabi. Rasulullah ngirim surat. Rasulullah. Musailamah ngirim surat dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Bayangkan pada saat Rasulullah masih hidup saja ada orang yang pengen ngaku Nabi. Ya. Masih ngayalnya itu begini, ngayalnya Musailamah. Dah, kalau saya tidak diangkat menjadi Nabi setelah menjadi penggantimu, berikan kekuasaan separuh kekuasaan, minta kekuasaan separuhnya. Rasulullah bilang, saya diutus oleh Allah bukan untuk mencari kekuasaan. Saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Itu saat Rasulullah masih hidup saja ada orang yang mengaku Nabi. Lalu Rasulullah mengutus dai. Dai-nya Rasulullah itu hafal 30 juz, hadisnya hafal ribuan hadis. Bukan satu dua hadis kayak kita. Sehadis kadang-kadang lah ribuan hadis, dikatakan dalam riwayat itu 3000 hadis hafal. Belajar dengan Abu Hurairah. Jadi belajar dengan Abu Hurairah, namanya Naufal bin Aufal. Namanya Naufal bin Aufal dari Rasulullah SAW. Naufal itu dikirim Rasulullah ke kaumnya Musailamah Bani Hanifah. Ketika sampai Musailamah, karena Naufal itu orang yang tidak memiliki harta, serba kekurangan, diiming-imingi harta. Wahai Naufal, kamu kan utusannya Rasulullah, mau enggak ditawari? Mau enggak? Kamu boleh berdakwah, syaratnya satu, kamu akan saya gaji, syaratnya cuma satu. Syaratnya sampaikan kepada kaumku bahwa aku utusan Allah. Bayangkan dong. Akhirnya Naufal karena mendapatkan gaji dari Musailamah orang kaya, kemudian berdakwah dan menyampaikan itu, sehingga dengan menyampaikan itu Naufal ternyata orang hafal Al-Quran tidak menjamin keimanannya. Maka kembali ke tadi, kita harus berdoa dengan doa yang Allahumma
inni a'udzubika min syarri nafsi. Itu kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang ada di dalam diri kita. Butuh rekomendasi yang banyak, butuh rekomendasi KTBC yang akeh. Maka KTBC-nya dibaca di atas supaya kita tidak dimasukkan ke dalam orang yang jahat dari dalam diri kita, masuk neraka. Iya, karena Rasulullah ketika melihat 3 orang sedang belajar hadis, jadi Abu Hurairah, Naufal, kemudian yang ketiga Al-Ansari di Masjid Nabawi sedang belajar hadis nih. Rasulullah pernah lewat, salah satu di antara kalian akan masuk neraka. Itu tahun 9 Hijriah. Abu Hurairah ketika mendengarkan pernyataan Rasulullah seperti ini gemetar sekali. Gemetar. Kenapa? Takut masuk neraka. Pertama meninggal Al-Ansari. Al-Ansari meninggal dalam kondisi muslim, beriman. Tinggal berdua dan Abu Hurairah menyaksikan kemurtadannya Naufal. Maka Abu Hurairah sudah merasa lega. Ternyata pernyataan Rasulullah yang masuk neraka. Bertiga ini diskusi habis, Rasulullah lewat, salah satu di antara kalian akan masuk neraka. Jadi kisah-kisah kemarin sudah kita sampaikan. Ada orang yang kita tidak bisa melihat wujud secara lahiriah begini, khusyuk sholatnya. Naufal itu orang yang paling sholatnya paling rajin, puasanya paling rajin. Ternyata akhir hayatnya murtad. Jadi kita banyak-banyak berdoa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menyampaikan hadis Al-Arba'in, di hadis yang kedua kalau tidak salah, hadis yang kedua, fa in asbahta fala tantadil masa wa in amsayta fala tantadil sunnah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menyampaikan hadis. Beliau menyampaikan kalimat, kalau Anda datang di pagi hari, jangan engkau tunggu sore. Kondisi belum lagan ya. Obewis. Kadang-kadang sholat duhur, mbak asana waktu, sholat asar, kondisi yang masih ngantuk. Itu kata Umar bin Khattab, jangan engkau tunggu. Sebab belum tentu kamu ketemu dengan sore. Baru mengucap seperti itu langsung meninggal dunia. Umpama nih, duhur jam 12. Lalu ada orang belum sholat duhur, jam 1 meninggal. Sholat duhurnya bagaimana ini? Utang. Bisa nggak disaur? Bisa. Utang sholat tidak bisa disaur. Udah. Mau disaur pakai uang berapapun tidak bisa disaur. Mau disaur pakai beras, bisa. Sungguh satu sholat itu nggak bisa disaur dengan ratusan rakaat, nggak bisa. Ketinggalan satu sholat disaur dengan ratusan rakaat itu tidak bisa. Sama seperti puasa Ramadan, mengingatkan saja yang punya utang puasa Ramadan. Kalau panjenengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan, baik laki-laki maupun perempuan, sengaja tidak ada udzur syar'i, maka diganti 1 tahun puasa pun tidak bisa menggantikan 1 puasa Ramadan. Ini Ramadan, ini umpama di Ramadan. Ramadan datang, tahu-tahu membatalkan diri bukan karena udzur syar'i. Udzur syar'i itu sakit, safar, sakit atau safar. Hanya 2 aja ya, sakit atau safar. Tidak ada udzur syar'i lalu
batal membatalkan ini. Baik itu menjelang berbuka, kurang 10 menit di sini ya, maka puasa 1 tahun pun tidak bisa menggantikan 1 puasa itu. Itu kalau tidak ada alasan syar'i. Kalau ada alasan syar'i, maka boleh mengganti di hari yang lain. Tapi tentunya pahalanya tidak sama seperti pahala. Maka kadang-kadang perempuan bersyukur sekali, Pak, alhamdulillah puasanya full pas waktu antara head terakhir dengan head berikutnya pas-pasan. Ada pertanyaan sampai sini sebelum dilanjut? Karena itu tadi Ustaz, karena tidak ada keimanan, tidak ada keimanan yang 3 tadi. Kuncinya dia iman yang 3 tadi. Wong tadi itu naufal saja bisa murtad, yang paham agama saja bisa murtad, apalagi yang nggak paham agama. Jadi tidak bisa kita jamin. Makanya kita banyak berdoa. Salah satunya di antara seperti ini. Saya lanjutkan dulu. Berikutnya doa yang kedua, wa min syarri syaitani wa syirki, dari kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya, teman-temannya. Berarti ternyata syaitan itu punya teman. Syaitan itu punya teman. Nah, temannya syaitan itu siapa? Yang menunjukkan kepada teman siapa? Entah itu manusia, entah itu jin. Jadi temannya syaitan ternyata banyak. Mungkin, mohon maaf ini, kita bisa menghindari perbuatan maksiat, tapi bisa jadi pasangan kita suami atau istri, pasangan kita sudah bisa kita jaga, anaknya goda. Sepisan baby, sepisan baby, goda anak. Mungkin keluarga, suami, istri, anak sudah bisa, tetapi tetangga, mungkin keluarga, tetangga sudah bisa, lingkungan, pertemanan, kawan. Maka Rasulullah mengibaratkan kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, niscaya wajah kita berwarna hitam, atau bau badan kita bau besi. Tapi kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, orang minyak wangi bebis wangi. Biasanya tukang minyak wangi kan, dicoba, ya kan? Gak beli, sabun dina bae mampir, tapi beli gratisan. Jadi itu Rasulullah mengibaratkan orang baik seperti berteman dengan orang minyak wangi, orang buruk seperti berteman dengan orang pandai. Jadi itulah teman kita. Kemudian wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim, atau aku berlindung kepada Allah dari perbuatan jelek. Aktarif itu terjerumus, terdorong, terjebak. Istilahnya kalau ada lubang langsung terperosok. Aktarif ala nafsi su'an, kepada kejelekan, au ajurrahu ila muslim, atau saya
mendorong teman saya berbuat, jadi mengajak orang lain berbuat sama, itu juga sama. Maka doanya ini setiap hari, sebab kita digoda itu tidak nunggu siang, tidak nunggu malam, tidak nunggu kawan, tidak nunggu teman, setiap saat. Maka kita berdoa supaya kita dijauhkan. Insya Allah saya punya keyakinan, saya sampaikan kepada panjenengan, kalau antum bisa rutin baca zikir pagi dan zikir petang 40 hari berturut-turut, 40 hari. Kalau cuma baru Senin, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kadang tidak tahu, ya nggak akan ada hasilnya. Kata Rasulullah ukurannya adalah 40 hari. Istiqomah 40 hari. Nanti setelah hari ke-40 antum akan merasakan nikmat. Merasakan nikmat. Nikmatnya luar biasa. Betul. Dari saya kemarin ceritakan binatang yang jahat, orang jahat, semuanya dihina. Orang mau berbuat jahat kepada kita, mau menghinakan, antum akan dapat kenikmatan. Tapi kalau cuma patang bina paling 14 hari nggak akan ada. Saya hanya mengatakan seperti itu. Teorinya seperti itu. Rasulullah mengatakan 40 hari, barang siapa 40 hari sholat berjamaah 5 waktu di masjid, kan itu ya, 5 waktu di masjid berjamaah, tidak tertinggal takbirnya imam. Di sekolah tapi kadang-kadang ketinggalan takbirnya imam, apa manine rumah, tidak tertinggal takbirnya imam, maka Allah selamatkan dari panasnya api. Kita kadang-kadang ngerti hadisnya, prakteknya belum kuat untuk menguatkan doa. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Istiqomah bukan nama orang ya. Istiqomah dengan kegiatan seperti ini di rumah. Sore ya ada yang belum ada bukunya, ini masih ada segini, boleh dibawa pulang. Mau saja di tas, handphone. Kadang-kadang kalau perjalanan kemana-mana ini tak bawa terus. Supaya apa? Menyisakan waktu untuk baca sebentar, walaupun tidak full, syukur-syukur bisa full. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan tentang zikir pagi dan petang. Kemudian yang kedua, teman-teman, tentang isu lockdown. Lockdown itu artinya apa?